Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah metodologi penelitian dengan tema pengolahan data. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini untuk pengolahan data, mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep variabel dan definisi operasional serta instrumen penelitian. Berbicara tentang pengolahan data, kita harus mengerti dulu apa sih itu data. Data itu bisa berupa angka, naratif, bisa berupa gambar, ya. Data itu merupakan hasil observasi yang diperoleh secara sistematik. Jadi suatu fenomena dapat diobservasi dan diukur dalam tingkat yang berbeda, dan data yang diperoleh dapat berbeda kesahihan dan relevansinya untuk menunjang suatu teori. Nah, jadi data itu diperoleh dari hasil observasi. Apa itu observasi? Jadi observasi itu adalah proses mengamati dan mengurai sebuah fenomena, ya. Nah, kemudian observasi itu ada observasi ilmiah. Observasi ilmiah ini memiliki kelebihan, yaitu bersifat lebih sistematik, objektif, dan langsung. Jadi, hasil observasi ilmiah itu harus terorganisasi dan dicatat dengan baik. Jadi, observasi ilmiah itu sangat diperlukan sekali dalam mengukur suatu fenomena. Misalnya pada penelitian eksperimental, ya. Hal yang terpenting dilakukan adalah pengukuran sebelum, selama, serta sesudah suatu pajanan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nah, perubahan yang terjadi tersebut diukur dengan cara tertentu dan harus dicatat. Sehingga kita mengenal istilah pengukuran juga. Nah, pengukuran itu adalah proses kuantifikasi hasil observasi dengan memperhatikan referensi tertentu dan dinyatakan dalam unit baku, ya, atau dianggap baku. Karakteristik subjek penelitian dikuantifikasi yang dinyatakan dalam unit pengukuran. Nah, dari sudut teknis, yang diukur itu bukan kejadian atau sakitnya, ya, atau objeknya, pasiennya, melainkan dimensi kualitas atau kuantitasnya, ya. Misal derajat sakit, usia pasien, ya, kemudian frekuensi kejang. Nah, hal tersebut sejalan dengan pengertian variabel, ya. Seperti kalau badan, jantung, ya, kemudian kulit atau ureum itu bukanlah variabel. Jadi bukan sesuatu yang bisa diukur. Jadi yang merupakan variabel itu adalah berat badan, laju jantung, warna kulit, atau kadar ureum. Nah, itulah yang diukur. Dalam ilmu empiris, hipotesis itu harus diuji kesahihannya dengan cara observasi empiris yang diawali dengan observasi, kemudian dilakukan pengukuran, kemudian setelah dilakukan pengukuran, dilakukan pengumpulan data. Nah, pengukuran data itu sendiri merupakan observasi fenomena agar dapat dianalisis menurut aturan tertentu, ya. Hasil analisis tersebut memberikan informasi baru tentang objek yang diukur. Konsep pengukuran serta alat ukur data itu memiliki makna yang luas, ya, tidak hanya mengukur secara kuantitatif tetapi juga mengukur secara kualitatif. Misalnya pada penelitian klinis, ya, mengukur menganamnesis, pengukuran jasmani, atau pada studi epidemiologis, ya, serta semua jenis pemeriksaan penunjang, baik yang berdimensi kuantitatif, semi kuantitatif, kemudian kualitatif, termasuk dalam pengertian pengukuran, misalnya kuesioner. Nah, pada penelitian preklinis, ya, di skala pengukurannya itu dilakukan di mana? Pada misalnya kasus riset di in vitro, nah di laboratorium, atau misalnya ke mencit. Apa aja yang diukur, ya, tergantung dari indikator yang mau diteliti. Peran pengukuran dalam penelitian itu sangat menentukan sekali karena dasar semua hasil penelitian adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Jadi kesalahan, ya, baik kesalahan acak maupun kesalahan sistematik dalam proses pengukuran dengan sendirinya akan menyebabkan rentetan kesalahan sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Jadi hati-hati, ya, ketika Anda melakukan pengukuran pada saat penelitian. Itu harus detail, harus cermat, ya. Paling tidak juga mungkin ada asisten lab yang bisa membantu untuk mengukur itu jika Anda misalnya menggunakan alat, contohnya spektro.
untuk mengukur absorbansi. Anda tidak mengerti bagaimana cara melakukan itu, kemudian bagaimana cara mencatat hasilnya. Nah, itu bisa dibantu oleh teknisi laboratorium. Skala pengukuran atau skala data, istilah lainnya, itu terbagi dua ya, skala kategorikal dan skala numerik ya. Skala kategorikal itu dapat dibagi lagi menjadi skala nominal dan skala ordinal ya. Sedangkan skala numerik juga bisa dibagi menjadi skala interval dan skala rasional. Apa itu skala nominal? Ya. Jadi skala nominal itu hanya merupakan nama atau label variabel ya, dan tidak mengandung informasi peringkat. Contohnya golongan darah A, B, kemudian AB sama O, itu tidak ada peringkat, jadi hanya berbeda ya. Ini dia golongan darahnya A, ini B, jadi A tidak lebih baik dari B, atau B tidak lebih baik dari O, dan seterusnya. Kemudian juga suku bangsa ya, itu. Skala nominal yang punya dua nilai disebut dikotom atau binomial, contohnya sembuh, tidak sembuh. Kemudian skala nominal yang punya lebih dari dua nilai disebut polikotom ya. Nah, polikotom ini misalnya agama ya, Islam, Hindu, Kristen, Katolik. Nah, skala nominal ini tidak dapat dimanipulasi secara matematis, misalnya dihitung nilai rata minnya, tetapi dapat dihitung proporsi, persentase, risiko absolut, atau risiko relatif. Nah, uji hipotesis yang sering digunakan untuk variabel nominal itu adalah uji X kuadrat. Selain itu, untuk desain tertentu dapat dihitung risiko relatif misalnya pada studi cohort ya. Atau rasio odds itu pada studi kasus kontrol, yakni untuk variabel berskala binomial. Pada uji diagnostik misalnya baik uji yang diteliti maupun baku emas selalu berskala binomial. Nah, kemudian skala ordinal. Terdapat informasi peringkat beda. Kemudian skala interval ya. Pada skala interval itu masuk kategori skala numerik ya. Kakak kabel dong, tolong. Skala numerik. Nah, jadi pada skala numerik itu kan terdapat informasi peringkat ya, kuantitatif yang lengkap dan dapat diukur. Contohnya berat badan, penghasilan, kadar ureum, berat lahir. Nilai skala numerik dapat dimanipulasi secara matematika ya, ditambah, dikurang, dibagi, dikalikan. Nah, ini masuk skala numerik, itu ada skala interval. Skala interval itu adalah skala numerik yang tidak memiliki nilai nol alami, misalnya suhu. Ya, 0 derajat Celcius itu berbeda dengan 0 derajat Fahrenheit. Kemudian sehingga nilai 0 itu adalah arbiter, ditentukan oleh manusia, bukan nilai alami. Jadi dia tidak memiliki nilai 0 alami. Selain itu, skala numerik juga ada skala rasio. Skala rasio itu memiliki nilai 0 alami, misalnya berat badan, kadar kolesterol ya. Skala numerik juga dapat dibagi menjadi skala kontinu ya, yang memiliki nilai desimal, misalnya kadar ureum, berat badan ya. Itu kan ada angka di belakang koma, itu nilai desimal ya. Skala diskrit tidak ada desimal, misalnya jumlah anak. Nah, dasar klasifikasi pengukuran tersebut adalah jenis variabel yang diukur. Jadi skala pengukuran itu sangat penting sekali dibedakan, karena skala yang satu memberikan lebih banyak informasi dari skala lain, selain analisis serta uji hipotesis untuk masing-masing skala variabel berbeda. Data itu juga ada istilah data keras dan data lunak. Mungkin dalam kedokteran modern ya, ini salah satu contoh kasus aja misalnya. Banyak alat ukur mempergunakan mesin yang canggih. Mungkin dalam farmasi juga ada. Misalnya alat ukur menggunakan alat-alat yang lebih advance, gitu, lebih canggih ya. Dengan kontrol kualitas yang ketat, mesin tersebut dapat memberi hasil yang amat cepat dan akurat. Banyak diantaranya yang memberikan hasil dalam skala kontinu dengan sistem digital atau dengan komputer ya, sehingga akan mengurangi kesalahan perhitungan oleh pemeriksa. Ya, misalnya kan sekarang itu kan yang kayak pengukuran
virus corona ya, itu kan dia ada corona atau tidak itu kan dengan PCR yang lebih akuratnya kan dibandingkan dengan uji rapid test ya. Salah satunya itu. Nah, itu data tersebut itu sering dikali dinamakan data keras ya atau hard data. Ya, data keras itu adalah data yang berupa variabel berskala kontinu, misalnya berat dalam gram, suhu dalam derajat, dan lain-lain ya. Bisa juga dari variabel skala nominal, misalnya hidup, meninggal, status perkawinan, suku atau ras, dan jenis kelamin. Nah, data lunak atau soft data yang biasanya lebih subjektif karena memerlukan interpretasi yang lebih sering menimbulkan bias atau variabilitas. Ya, contohnya keluhan pasien, nyeri. Ya, kadang ini pasien itu kan ada yang nggak jujur ya. Dia bilang nyeri padahal nggak nyeri atau dia nggak nyeri malah bilang nyeri. Makanya di sini banyak sering menimbulkan bias pada data lunak ini. Kalau data hard itu kan langsung kita peroleh dari komputer ya. Ini nilainya 5 ya 5. Kita tidak boleh manipulasi jadi 10 atau jadi 20 seperti itu ya. Selain itu juga misalnya hasil pemeriksaan yang melakukan interpretasi, misal infiltrat ringan, sedang atau berat pada foto paru. Nah, pengolahan data itu ada tahapannya ya. Apa saja sih? Ada editing, ada coding, entry, cleaning, tabulating ya. Kemudian juga ada jenis penampilannya selain dengan tabel juga dengan grafik atau gambar. Nah, apa itu editing? Editing itu adalah memeriksa seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian. Ini udah lengkap belum nih data kita? Dari hasil pengukuran yang sudah kita lakukan di laboratorium atau di lapangan observasi ke misalnya ke masyarakat atau misalnya Anda mengambil data sekunder ke rumah sakit dari rekam medis. Nah, itu sudah lengkap apa belum? Nah, itu harus dicek dulu. Itu namanya editing ya, supaya tadi tidak terjadi kesalahan penginputan data atau kesalahan data yang dimasukkan itu ya. Misal data dari hasil kuesioner, misalnya dari jawaban responden itu sudah terjawab semua apa belum sih responden ini jangan-jangan terlewat. Nah, itu kalau misalnya belum terjawab, misalnya ada beberapa yang kita harus mengulang lagi, kembalikan ke responden tersebut, jangan kita isi sendiri gitu ya. Itu kalau misalnya masih ada waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Data dari pengukuran laboratorium, misalnya kita menguji kadar kolesterol atau kadar ureum, nah itu harus betul-betul tepat ya, sesuai dengan pengukuran yang tepat dengan alat juga yang tentunya presisinya yang lebih kecil ya, supaya tidak terjadi kesalahan data. Atau misalnya pengukuran hipertensi pada mencit yang diperlakukan hipertensi misalnya, itu juga pengukurannya kan sudah ada tahapan-tahapannya dan kita harus cek kembali itu data hasil pengukuran tersebut. Makanya di laboratorium itu pentingnya logbook ya. Jadi pentingnya menyediakan logbook untuk apa? Untuk mencatat aktivitas kegiatan penelitian kita setiap hari dan mencatat hasil-hasil yang kita ukur setiap hari itu. Kita ngukur apa saja itu kita catat di logbook. Itu pentingnya logbook. Selain untuk logbook itu selain berguna untuk mencatat data dan untuk kepentingan peneliti, juga berguna ketika Anda mengajukan paten. Misalnya riset Anda itu memiliki kebaruan atau punya hal-hal yang baik untuk dipatenkan. Nah, itu juga salah satu buktinya adalah logbook. Makanya riset itu sangat penting sekali menggunakan logbook ya. Data dari hasil anamnesa pasien, misalnya ini dokter ya, atau perawat misalnya gitu kan. Data dari pengukuran lembar observasi, misalnya kita bikin lembar observasi untuk mengukur diabetes misalnya, Anda kasih treatment perilaku pola makan misalnya. Terus Anda tiap hari ke sana membawa lembar observasi untuk mengecek misalnya gimana pola makannya, baik atau tidak baik, apa saja makanan yang dikonsumsinya sudah sesuai dengan arahan untuk penelitian Anda apa belum gitu. Nah, itu lembar observasi dan itu juga harus dicek ya, jangan sampai terlewat ada poin-poin pertanyaan yang tidak terjawab. Data dari hasil wawancara misalnya untuk kualitatif ya, misalnya itu juga harus kita teliti dulu sebelum kita masukkan ke data yang akan kita sajikan pada laporan penelitian. Kemudian coding ya, itu memberikan kode, tanda atau simbol, bisa berupa angka, huruf agar memudahkan saat analisis data ya. Kalau di laboratorium misalnya Anda menemukan beberapa mikroba dari tanaman, misalnya Anda mengisolasi kemudian ada 100 mikroba, nah Anda kasih kode itu mikroba tersebut, nih mikroba X1, X2 dan X100. Nah, itu supaya juga pada saat pengujian Anda tidak salah, ini diujikan dengan apa
Itu juga pentingnya. Kemudian juga pada saat analisa Anda tidak salah yang mana yang memiliki potensi, misalnya yang baik untuk antibiotik atau untuk misalnya untuk pengobatan yang lainnya, anti diabetes dan lain sebagainya. Contoh dalam riset laboratorium, misalnya kode simbol huruf A untuk sampel pertama, B dan selanjutnya, atau misalnya juga kode angka 1 misalnya untuk jenis kelamin ya. Saya kita kodekan responden kita ada yang kelamin perempuan, ada yang laki-laki. Yang perempuan misalnya kodenya 1, laki-laki 2. Nah, itu adalah coding. Kemudian entry data itu proses masukkan data hasil penelitian ke komputer ya. Nah, sekarang kan data dari logbook tadi ya yang Anda catat rapi di buku misalnya. Nah, kemudian Anda masukkan, Anda entrykan ke sudah dikasih kode ya tentunya. Anda entrykan ke komputer. Untuk apa? Untuk mudah dianalisis dengan software. Kan biasanya nanti hasil riset itu dianalisis dengan statistik, misalnya baik statistik deskriptif, misalnya statistik parametrik atau non parametrik gitu. Data kuantitatif berupa angka hasil dari laboratorium atau lapangan dimasukkan ke komputer atau laptop. Data kualitatif itu berupa rekaman hasil wawancara, misalnya dengan informan ya atau misalnya dengan melalui focus group discussion ya dimasukkan ke komputer juga atau laptop. Kemudian cleaning data itu misalnya proses menghapus data yang rusak atau yang tidak relevan dari hasil penelitian yang diperoleh. Atau proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus data yang rusak atau tidak akurat dengan cara mengatur kembali data-data yang ada pada catatan, tabel atau basis data. Nah, jika data itu betul-betul misalnya mempengaruhi hasil penelitian Anda, nah ini Anda bisa konsultasikan ke pembimbing bagaimana baiknya, apakah harus dilakukan uji ulang untuk penelitian atau seperti apa, tapi tidak boleh memfabrikasi data ya. Proses analisis kualitas data hasil penelitian yang tidak lengkap, tidak akurat, atau memiliki format yang salah dalam basis data atau tabel atau catatan guna menghasilkan data yang berkualitas tinggi. Nah, setelah itu tabulating itu menyusun ya dan menghitung data yang sudah diberi kode untuk disajikan dalam bentuk tabel. Biasanya tabel berupa tabel frekuensi ya, persentase ibu hamil, misalnya persentase pengguna obat antibiotik yang taat antibiotik misalnya ini yang tidak taat misalnya gitu kan. Kemudian bisa juga tabel korelasi, tabel silang gitu ya. Jadi data yang sudah kita peroleh dari hasil pengukuran di laboratorium, di lapangan ataupun data sekunder, kemudian kita susun dalam bentuk tabel. Kalau emang penyajiannya mau dalam bentuk tabel gitu ya. Selain bentuk tabel juga ada bentuk grafik ya. Data hasil penelitian berupa angka yang sudah dikodekan mau diolah dalam bentuk grafik atau diagram. Bisa juga grafik frekuensi, grafik korelasi, grafik pertumbuhan, gitu kan. Gambar juga bisa digunakan sebagai dokumentasi untuk penelitian, misalnya laboratorium atau penelitian di melalui in vivo ya, mencitnya dipoto, misalnya kemudian Anda mengukur kadar ureum pada mencit misalnya, itu juga dari mana Anda ambilnya itu harus ada dokumentasinya dalam bentuk gambar atau foto ya. Nah, ini misalnya contohnya, contoh gambar pada penelitian. Nah, ini gambar bakteri yang menghasilkan senyawa antibiotik misalnya terhadap bakteri yang kita uji. Nah, kemudian ini juga ada gambar hasil kromatogram ya ini. Nah, seperti ini ya. Ini juga berupa gambar. Nah, kemudian ini adalah contoh grafik ya. Contoh grafik yang kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik atau mau bentuk tabel, mau bentuk diagram batang misalnya seperti ini. Nah, itu tergantung dari tadi ya kesesuaian data yang diperoleh ya, dan juga kesesuaian dari hasil bimbingan dengan pembimbing kalau misalnya Anda menulis skripsi atau laporan hasil penelitian ya. Diagram batang, kemudian ada diagram pie gitu ya. Kemudian juga contoh grafik lainnya ya, ini dalam bentuk line grafik garis ya. Tuh. Itu beberapa hal yang terkait dengan pengolahan data. Semoga mengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita sambung diskusi di channel YouTube Ibu di Mikroba ya. Di sana nanti untuk komentar
ataupun pertanyaan apapun terkait dengan pengolahan data. Dan ini adalah referensi yang Ibu gunakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.